Pemirsa, untuk keempat kalinya selebritas Amar Zoni terjerat kasus narkoba. Amar diduga mengedarkan narkoba dalam rutan Salemba saat tengah menjalani hukuman untuk kasus yang sama. Oktober lalu, Amar Zoni diinterogasi petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam proses tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik polisi ke penuntut umum. Amar diduga terlibat peredaran narkoba jenis sabu dan ganja di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Padahal saat itu ia masih menjalani hukuman akibat terjerat kasus yang sama yang telah divonis 4 tahun sejak November 2024. Ini merupakan keempat kalinya Amar Zoni terjerat narkoba. Pada 16 Oktober 2025, Amar Zoni dipindah ke Lapas Karanganyar di Nusa Kambangan bersama 5 narapidana lainnya. Amar Zoni ditempatkan di Lapas Super Maximum Security karena masuk kategori warga binaan berisiko tinggi. Amar Zoni pertama kali tersandung kasus narkoba pada Juli 2017. Polisi menyita ganja seberat 39 gram di rumahnya di Depok, Jawa Barat. 6 tahun berselang pada 2023, Amar kembali ditangkap di Sentul, Jawa Barat atas kepemilikan narkoba jenis sabu. 2 bulan menghirup udara bebas pada Desember 2023, Amar ditangkap di Tangerang, Banten dengan barang bukti sabu dan ganja. Ia pun divonis 3 tahun penjara pada Agustus 2024 dan diperberat menjadi 4 tahun penjara di tingkat banding. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dari kasus hukum, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Laras Faizati hukuman 6 bulan penjara atas kasus penghasutan membakar gedung Mabes Polri dalam demo akhir Agustus yang lalu. Namun, Hakim memerintahkan Laras dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan. Mantan pegawai ASEAN Interparliamentary Assembly Laras Faizati Hairunisa divonis 6 bulan penjara. Laras dinyatakan terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Namun Hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Namun Laras dijatuhi pidana pengawasan selama 1 tahun untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Hakim menilai Laras terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat 1 KUHP. Dan sebenarnya perasaan aku 50-50 ya, karena saya divonis bersalah atas penghasutan, tapi alhamdulillahnya dipulangkan ke rumah. Akhirnya saya bisa pulang ke rumah setelah 5 bulan saya ditahan. Sebelumnya, Laras Faizati ditetapkan menjadi tersangka buntut hasutan membakar gedung Mabes Polri Jakarta saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan jenazah pendaki Syafiq Ridan Ali Razan setelah 2 pekan lebih hilang di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran medan yang terjal dan jenazah ditemukan di kedalaman jurang 20 meter. Proses evakuasi jenazah Syafiq Ridan Ali Razan berusia 18 tahun, pendaki yang hilang ditemukan meninggal dunia di puncak Gunung Slamet ini berlangsung dramatis. Titik penemuan jenazah berada di kawasan Watu Langgar, sebuah area di dekat puncak Gunung Slamet dengan ketinggian mencapai 3.150 meter di atas permukaan laut. Tim SAR gabungan terpaksa mengalihkan jalur evakuasi melalui jalur Gunung Slamet Kabupaten Purbalingga demi mempercepat proses penurunan jenazah Syafiq Ali.
Tim gabungan bahu-membahu mengevakuasi pemuda asal Magelang dari kedalaman jurang 20 meter dengan medan yang terjal. Dalam proses evakuasi penurunan jenazah, tim SAR harus berhadapan dengan kemiringan lereng yang sangat curam, serta kondisi tanah dan batuan yang licin dan mengharuskan tim SAR menggunakan peralatan teknikal lengkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten. Pelaku utama dihadirkan ke lokasi untuk peragakan seluruh rangkaian peristiwa. Silakan. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera di Cilegon, Banten, Kamis siang. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku utama dihadirkan langsung ke tempat kejadian perkara di perumahan BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Sejak pagi, polisi telah melakukan sterilisasi lokasi rumah korban. Garis polisi dipasang di sekitar TKP, sementara wartawan dan warga dibatasi mendekat demi kelancaran proses rekonstruksi. Kerabat dan keluarga korban hadir menyaksikan langsung rekonstruksi. Momen ini menjadi yang paling ditunggu keluarga karena diyakini akan membuka tabir motif pembunuhan keji yang merenggut nyawa korban. Kalau ketemu secara langsung, bersalaman segala belum pernah. Tetapi kalau hanya diperlihatkan di Polres sudah. Ya, saya sih belum bisa mengambil sikap karena saya pengen lihat rekonstruksi hari ini sebagaimana yang nanti kan kelihatan dari hasil rekonstruksi akan lebih jelas, lebih netral, lebih ya semuanya akan terlihat lah ketika rekonstruksi dilakukan. Pelaku dibawa ke lokasi untuk memperagakan seluruh rangkaian peristiwa. Kehadiran tersangka bertujuan memperjelas kronologi tindakan pelaku. Rekonstruksi ini menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap persidangan. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, korban tewas dibunuh pelaku dengan 19 tusukan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa di dalam rumahnya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memediasi insiden penganiayaan guru SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur oleh muridnya. Mediasi digelar untuk cari solusi dan akomodir keinginan murid untuk memberhentikan guru tersebut. Mediasi digelar Polres Tanjung Jabung Timur, jajaran penyidik, unsur TNI serta perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Pertemuan ini membahas insiden penganiayaan yang dilakukan murid SMK Negeri 3 terhadap gurunya. Namun mediasi ini tak dihadiri oleh guru yang bersangkutan. Pihak kepolisian saat ini masih mendalami kronologi kejadian dan berupaya mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Membahas tentang bagaimana kronologis awal, kemudian bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun dari pihak penegak hukum. Di sini kita sama-sama berkolaborasi. Intinya di sini kita melihat bahwa kejadian ini adalah keluarga, artinya guru dan murid yang tidak seharusnya terjadi. Tapi besar harapan kita ini bisa kita mediasi. Senada dengan pihak kepolisian, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh menyikapi tuntutan siswa agar guru bersangkutan tidak lagi mengajar di sekolah tersebut. Langkah yang sudah kita ambil, mediasinya sudah, semuanya kita turunkan ego kita. Mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur ini mulai hari ini, besok, dan seterusnya berjalan normal. Sebelumnya, pengeroyokan terhadap seorang guru oleh sejumlah siswa sebuah SMK Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi viral di media sosial. Insiden terjadi saat jam kegiatan belajar mengajar dan bermula saat oknum guru menegur seorang siswa yang diduga mengucapkan kata-kata tak pantas di sekolah. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan.